Jangan lihat tatonya, tapi lihat kerjanya. Kades yang satu ini benar-benar gila. Desanya punya ribuan ayam petelur, belasan sapi gemuk, sampai sistem biogas gratis buat warga. Kok bisa desa sekecil ini punya kemandirian pangan sehebat ini? Kang Deddy Mulyadi aja sampai geleng-geleng kepala. Mari kita bedah rahasia sukses Kades Ho. Ada juga ketahanan pangan yang begitu diperiksa, domba sama sapinya pinjem. Halo semuanya para penonton setia, Ada Aja Channel. Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Hari ini kita bakal mampir ke Desa Purwasabah di Banjarnegara. Ada yang menarik di sini, seorang kepala desa bernama Kades Hoho yang penampilannya sangat nyentrik dengan tato di sekujur tubuh. Tapi jangan salah, pengelolaan BUMDesnya juara nasional. Dia berhasil ngebangun ekosistem ekonomi yang bikin desanya nggak butuh bantuan pemerintah pusat lagi. Penasaran gimana dia ngelola sapi dan ribuan ayam petelurnya? Awalnya Kang Deddy diajak lihat kandang sapi BUMDes. Di sini ada 17 ekor sapi yang gemuk-gemuk banget. Kades Hoho nggak cuma sekadar melihara, tapi dia punya konsep ketahanan pangan yang jelas. Sapinya dipersiapkan buat kurban dan pasar Jakarta. KDM bahkan kasih pesan ke Kementan, kalau mau kasih bantuan sapi, harus yang kualitas gajah kayak gini. Bukan yang kecil-kecil, biar nggak mati saat disuntik kawin suntik. Kerennya lagi, kotoran sapi ini bakal diolah jadi biogas gratis buat warga RT sekitar. Waduh, ampun, sapinya segemuk-gemuk. Ini pas bareng saya lagi bikin kandang sapi sekarang di rumah. Ini bikin. Jadi saya tanya, ini kalau BUMDes jarang loh kalau di Jawa Barat orang pelihara sapi. Berapa ekor? Ada 17 yang udah ada. Aku sorry ya pakai kaos. Nggak apa-apa. Habis dari pasar soalnya. Saya dari ini petani pada kekeringan Pak Deddy. Udah sama di mana-mana. Ada berapa hektar ya Pak Arso? Dharma Tirta itu jadi air yang biasa giliran 9 hari, ini cuma dapat 7 Saya hari. tadi malam masih mantau tukang sawah saya ngisi air saya pakai mesin. Jadi ngalamin kita sama. Ini pelajaran bagi kepala desa ya di seluruh Indonesia. Ini nih pengelolaan sistem ketahanan pangan yang bener yang kayak gini. Jadi nggak sembarang. Banyak kan yang penting asal begitu diperiksa ada barangnya. Atau ada juga ketahanan pangan yang begitu diperiksa domba sama sapinya pinjem. Nggak berhenti di sapi, kita pindah ke kandang ayam petelur. BUMDes Purwasabah punya 200 ekor ayam yang setiap hari menghasilkan telur melimpah. Bayangin, omsetnya sehari bisa mencapai Rp800.000 bersih. Masuk ke kas desa. Uangnya dipakai buat apa? Buat bangun jalan, aspal, irigasi. Sampai gaji karyawan yang ternyata mantan perangkat desa yang udah pensiun. Menurut opini saya, ini adalah definisi nyata dari desa membangun Indonesia. Pemimpinnya nggak cuma mikirin jabatan, tapi mikirin gimana rakyatnya bisa makan enak dari hasil bumi sendiri. Ini telurnya. Ya. Wow. Ini telurnya. Ini sehari 47 kilo. Makannya apa? Makanya produksi sendiri, apa di konsentrat, ada bekatul sama jagung giling sama konsentrat. Konsentratnya masih beli ya? Masih. Nih. Telurnya nih. Ini jam segini belum nelor, bentar lagi full. Telurnya jam berapa? Jam 11, jam 12 lah. Ya, telur jam 12. Nih Ya. telurnya. Ukurannya relatif baik. Berarti mereka kerja di perusahaan BUMDes ya? Iya. Pokoknya dari 2.500 ekor itu per tahun 250 sampai 300 juta bersih Pak Deddy. Kades Hoho itu bukan urusan di tatonya saja yang nyentrik. Kepemimpinannya keren. Saya ini habis dari Purwokerto, Banyumas, sekarang ke sini Purwasabah. Nih ayamnya. Waduh. 2.500 telur dalam setiap hari dilahirkan. Tiap hari 800.000 masuk menjadi pendapatan asli desa. Bisa gaji karyawan, bisa meningkatkan pendapat desa, punya area peternakan sapi, kemudian kotorannya untuk biogas untuk warga,
Ini yang disebut ketahanan pangan. Desanya punya sawah bengkok, punya sapi, punya ayam, punya ikan, punya telur. Top, setuju deh. Dana desa ke depan, satu desa dikasih 3 miliar, 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar, setuju banget. Ya kan? Tapi kadesnya dikelola kayak Kades Soho Tato ini. Sehingga sistemnya ke depan, kepala desa yang berhasil bangun desanya, tambah stimulusnya sehingga setiap desa nanti punya investasi. Desa punya investasi 20 miliar, nanti dividennya 15% per tahun, bisa 3 miliar per tahun, nggak usah dikasih dana desa lagi, sudah bisa bangun sendiri. Yang bikin saya kagum adalah visi Kang Dedi di video ini. Beliau setuju kalau dana desa itu harus ditambah sampai 5 miliar, asalkan kadesnya seperti Kades Hoho ini. Ngontrol duit 5 miliar, di desa itu lebih mudah daripada ngontrol triliunan di pusat karena rakyat lihat langsung bangunannya. Kesimpulan saya, prestasi itu nggak diukur dari penampilan luar. Tato di tangan Kades Hoho itu cuma ekspresi, tapi tato kemajuan di desanya itu yang abadi. Desa ini punya beras, punya telur, punya daging, punya ikan. Mereka mandiri. Harapannya Pak Kades ke depan? Harapan saya ke depan, ya seandainya dana desa naik untuk desa-desa yang sudah mulai berkembang, nanti apa ya, kalau dana desa naik itu saya harap bisa lebih maju dan maju lagi. Semua kegiatan dari infrastruktur itu bisa kita kerjakan sendiri kalau desanya itu mandiri. Oke, yang ditato bukan tangannya, tetapi pembangunannya penuh tato, penuh warna. Segala ada, serba punya. Inilah desa kaya, Desa Purwasaba, Banjarnegara. Itulah potret inspiratif dari Desa Purwasaba. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau semua kades di Indonesia punya mentalitas pengusaha seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan. Dan yang paling penting, subscribe serta aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao!